Pertamanya gini ya, waktu itu saya memang sebelum bawa TKI yang ilegal ini, saya memang ke sana istilahnya ada bisnis kecil-kecilan gitu. Kebetulan waktu itu saya diserikin ketemu kawan yang namanya Bujang, terus dia beri masukan informasi lah gitu ya. Katanya mau kamu bawa cewek sini ada Cina yang mau cari untuk kerja jual sayur di pasar di Kucing. Ya, rasa bersalah jelas ada, rasa kasihan, ya terharu lah gitu. Tapi saya pun mau ngomong apa? Seluruh alam menyaksikan kesyahduan. Bagai tersentuh rasa percaya. Menyadari bahwa Kalbar mempunyai banyak kasus trafficking buruh migran, maka organisasi semacam LBH Apik Pontianak berusaha untuk membantu. Peranan calo itu ya sangat besar sekali ya. Mereka masuk sampai ke desa-desa, ke kampung-kampung yang sangat terpencil. Dan kalau mereka tidak masuk, mereka menggunakan seperti jaringan mereka, itu misalnya yang dipilih misalnya tokoh masyarakat, kepala desa, atau kalau di daerah tertentu itu kepala adat, mereka gunakan untuk mencari atau untuk meyakinkan orang tua si calon TKW itu supaya anaknya diizinkan untuk pergi. Jadi sangat mudah sekali mereka menggunakan pihak-pihak lain untuk mengambil si TKW dari kampung halaman mereka. Di perbatasan seperti Entikong Tebedu, terdapat ratusan orang setiap hari melewati perbatasan mencari pekerjaan untuk kehidupan yang lebih baik. Tetapi dalam perbatasan yang begitu luas, sedikit polisi yang berjaga, pemerintah merasa tidak berdaya menghentikan trafficking. Apalagi banyak uang pelicin yang digunakan untuk membeli dokumen sampai paspor. Pekerja yang tidak memiliki dokumen-dokumen yang sah justru dipojokkan karena dapat dieksploitasi para majikan. Beberapa di antara mereka lari karena dianiaya dan banyak yang mencari perlindungan di konsulat Indonesia. Yalah, tiap hari saya dipukul terus karena saya suruh makan babi. Iya, ditunggu kalau makan tuh ditunggu. Saya pukulnya saya tak salah. Saya bekerja aja, bisa bekerja, habis saya cuci barang apa, setelah apa ada pukulnya. Bagaimana dipukul? Pakai apa? Ke tangan dan ke kayu. Tampak sini habis seluruh badan. Saya disuruh kerja lah rumah tangga, jaga baby, itu sambil jaga kedai. Habis 3 bulan lebih itu saya agen asing ambil saya balik. Dia suruh saya kerja lagi. Saya bilang saya mau, tapi kalau saya tidak betul kerja, dia bilang saya untuk kerja atas. Atas dia kerja lonte. Sejak tahun 98 sampai sekarang itu kita sudah menangani hampir 700-an kasus kekerasan yang dialami oleh perempuan-perempuan dari Kalimantan Barat umum ya, ada juga yang berasal dari Jawa. Kalau dianiayanya bermacam-macam ya, dengan kekerasan fisik juga, misalnya tangannya diiris-iris dengan pisau, kemudian dianya disiram dengan air panas, kemudian juga dengan dipukul dengan menggunakan kayu atau menggunakan bangku atau apa saja barang-barang yang ada di sekitar dia.
Ada beberapa orang yang peduli pada nasib para perempuan di Malaysia. Hal ini pula lah yang memotivasi sebagian orang Indonesia untuk bekerja secara sukarela seperti yang dilakukan Yudi, seorang gitaris yang bekerja di sebuah pub hotel di Kuching. Yang saya tanganin ya nggak bisa dihitung berapa banyak gitu ya. Tetapi banyak hal-hal yang saya sudah bantu menangani, menyelesaikan banyak case-case termasuk yang tidak dibayar gaji ataupun case penganiayaan ataupun case-case yang boleh katakan seperti perkosaan banyak saya tangani. Walaupun telah mendengar kemungkinan bahaya yang dihadapi, mereka tetap pergi karena kemiskinan dan pengangguran. Ada yang melakukan perkawinan transnasional. Dalam hal ini, agen berperan lagi untuk mencari perempuan dijual, dijadikan istri orang asing. Perkawinan yang dilakukan dengan laki-laki Taiwan merupakan hal yang biasa di Singkawang, Kalimantan Barat, karena daerah ini memiliki penduduk mayoritas keturunan etnis Tionghoa. Lai Santi dikawinkan pada umur 16 tahun, tapi pada akhirnya harus meninggalkan suami dan anak-anaknya di Taiwan. Adik banyak, bapak saya nelayan, sendiri kerja kan, saya kasihan. Habis itu saya kawin lah sama orang Taiwan. Ini anak saya yang tua namanya Xiaoxin. Yang ini laki-laki, anak yang kedua namanya Xin Yang. Yang ini suami saya yang di Taiwan. Ya dia saya dipukul, ditinju, didorong ke dinding. Gitu, cuma gitu. Iya. Apa habisnya gimana? Anak sakit mau pukul saya, ya. Kalau dia nggak punya uang, dia pukul saya lagi gitu. Dia kan mau main judi, mau minum arak, mau makan pinang ya. Kini Lai Santi sedang mengurus proses perceraiannya dengan pengacaranya bernama Sholing. Sholing telah menangani begitu banyak kasus-kasus perkawinan transnasional yang bermasalah. Bayangkan dalam satu proyek begitu ya, ada orang Taiwan, kelas Taiwan datang ke sini cari, itu mau antara 50 sampai 100 juta itu uangnya untuk mak comblangnya itu, untuk mencari mangsa begitu. Sedangkan posisi mereka yang dapatlah Amoy, itu mereka berusaha mengasih, katakanlah kalau kita ini uang melamar atau uang apalah ya, itu ditekan seminim mungkin. Sementara menunggu proses penceraian selesai, Lai Santi tinggal di rumah bibinya, mengurus anak bibinya. Lai Santi ingin mendapatkan kembali anak-anaknya, tapi apakah mungkin? Masalahnya pertama, adakah Indonesia dengan Taiwan itu ekstradisi umpamanya kerjasama hukum untuk masalah ini? Kedua, bagaimana tentang hak-hak antara terutama si pihak perempuan ini untuk masalah pembagian harta warisan, kalau ada anaknya untuk masalah pembagian anak. Ini saya lihat, saya amati kasusnya ini banyak sekali yang terabaikan. Mereka cerai tinggal cerai, anaknya tidak dapat, hartanya tidak dapat begitu.